Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan berbicara mengenai konsep iman. Ya. Nah, ada dua artikel yang akan saya tampilkan nanti. Yang pertama, konsep iman menurut Imam Al-Baidawi dalam Tafsirul Anwar, Tafsir Anwar Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Ya. Jadi konsep iman menurut Imam Baidawi. Yang kedua nanti konsep iman menurut Toshihiko Izusu. Ya, siapa itu Toshihiko Izusu? Nanti akan saya jelaskan. Baik. Pertama, Imam Baidawi itu beliau menafsirkan beberapa ayat tentang keimanan. Nah, pertama, misalkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Nah, beliau sebutkan wal imanu fil lughah, iman dalam bahasa ibaratun anit tasdiq ma'khudun minal amni ka'anil musaddiq. Ya. Jadi iman itu adalah pembenaran. Mengimani, tasdik itu membenarkan. Amma fi syar' fatasdiqu bima alima bid-darurah annahu min dinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengimani sesuatu yang merupakan bagian dari agama Nabi Muhammad seperti tauhid, kenabian, kebangkitan, pembalasan. Ya. Ini pembahasannya panjang. Ya. Kemudian kesimpulannya ada di sini ya di redaksi tafsir bahwa menurut Imam Baidawi tasdik bil qalbi itu membenarkan ajaran Nabi di dalam hati. Definisi ini sekaligus menjelaskan bahwa menurut Imam Al-Baidawi iman itu kan pembenaran, tasdik itu pembenaran. Itu ada dalam kolbu. Jadi iman itu pembenaran dalam hati. Sedangkan dalam lisan itu dua hal yang berbeda. Jadi bisa jadi orang itu beriman kepada Allah, tapi lisannya itu mengatakan dia tidak beriman kepada Allah. Ya, seperti Anda misalkan ditanya misalkan Anda beli mobil baru, kamu punya mobil baru, kemudian Anda katakan tidak, saya tidak punya mobil baru. Atau Anda punya HP baru misalkan, HP Apple ya, mereknya harganya 15 juta misalkan. Anda ditanya, kamu punya HP baru? Oh enggak, ini HP lama ini. Padahal HP baru, jelas-jelas HP baru gitu ya. Itu kan bisa saja yang Anda yakini itu berbeda dengan yang diucapkan. Nah, begitu juga dengan amal manusia itu tapi menurut penafsirannya ya, walaupun iman itu ada dalam kolbu, tapi amal dan ikrar manusia, jadi kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, itu menunjukkan kita beriman. Dan ketika kita mengamalkan apa yang kita imani, itu menunjukkan bahwa kita benar-benar menjadi orang yang beriman. Jadi kita melakukan apa yang Allah perintahkan. Ya. Jadi ini iman itu kalau menurut Imam Baidawi ya, ini nanti Anda bisa baca kesimpulannya ya, agar Anda lebih mudah memahaminya. Iman itu letaknya dalam hati, dalam kolbu, tapi memiliki pengaruh dalam munculnya perkataan sehingga kita mengakui itu dan munculnya perbuatan. Itu keimanan. Kemudian untuk artikel yang kedua, kita masuk ke artikel milik konsep iman menurut Toshihiko Izusu. Ya. Toshihiko Izusu ini orang Jepang ya. Sejak kecil dia belajar Zen, Buddhisme atau belajar agama Buddha. Ya. Zen itu praktek Zen itu adalah ajaran Buddha yang bercampur dengan Taoism, ajaran Tao. Ya. Jadi Zen itu campuran antara Buddha dan Tao. Ya. Ini Anda bisa baca sendiri. Jadi kemudian karena dia sudah mendalami tentang spiritualitas Timur, kemudian dia mempelajari spiritualitas Barat, termasuk juga spiritualitas Islam, ya, dan mempelajari filsafat Islam. Dan kemudian menjadi seorang profesor di McGill, Montreal, Kanada. Ya. Kemudian dia banyak buku-bukunya, ya.
Kita lihat di referensi saja. Oh, ada di sebentar, saya lihat ini di buku-bukunya Isuzu. Ya, the religious concept in the Quran. Konsep ethical religious concept in the Quran. Konsep etika religius dalam Al-Quran, konsep of belief in Islam, God and man in the Quran. Relasi Tuhan manusia dalam Quran. Nah, salah satu karakteristiknya dia menganalisa Al-Quran itu menggunakan pendekatan semantik. Ya. Pendekatan semantik itu adalah kalau bahasa Arabnya ilmu dilalah, jadi mencari makna, ya, bahwa sebuah kata itu menunjukkan kepada makna, ya kan? Saya berkata sesuatu, ini pasti ada makna yang ingin saya tunjukkan. Nah, yang saya tunjukkan, yang saya ucapkan itu, makna yang saya ucapkan itu memiliki maksud-maksud. Nah, sedangkan maksud-maksud yang ingin dibahas oleh Isuzu ini berada di dalam Al-Quran. Nah, di sini kita akan bahas pendekatan penafsiran, sedangkan ini intinya Isuzu seperti itu. Jadi menghubungkan makna, dan makna itu pasti memiliki kaitan dengan kata-kata lain yang berkaitan atau dengan konteks sosial yang ada. Dan juga makna itu berkaitan satu dengan yang lainnya dan memiliki sebuah kaitan makna semantik. Nah, ketika Isuzu berbicara mengenai iman, ini menarik sekali, dan dia adalah konon katanya masuk Islam, tapi kita tidak tahu Isuzu ini masuk Islam atau tidak, orang Jepang ya. Bahwa Al-Quran menurutnya itu ajaran Al-Quran itu berkembang, ya, tidak hanya sebagai suatu agama, tetapi menjadi sebuah peradaban, ya, menjadi sebuah konsep etika sosial di masyarakat. Nah, maka Al-Quran itu bisa dipahami dari berbagai konsep, ya. Al-Quran bisa dipahami dari berbagai konsep, di antaranya adalah pendekatan psikologi, teologi, sosiologi, bahasa, dan lain-lain. Ya, sedangkan ia konsisten menggunakan pendekatan linguistik, semantik. Ya. Linguistik itu tentang kebahasaan. Khususnya semantik itu ilmu dilalah, ilmu bahwa makna itu menunjukkan pada sesuatu. Kemudian pertama, iman sebagai lawan dari kufur. Jadi dalam Al-Quran itu selalu dipertemukan iman kufur. Ya. Iman itu sebagai orang yang meyakini, orang yang beriman kepada Allah, mengamalkan amalan saleh. Yang kedua adalah kafir. Kafir ini lawan katanya dibenturkan seperti ini. Ya. Ini diantara yang dia ada dua masalah yang dia sampaikan, bahwa orang beriman itu selalu melakukan perbuatan saleh. Orang kafir hari-harinya itu melakukan atau menikmati kesenangan dunia, tidak harus perbuatan yang merugikan orang, tetapi yang dia lakukan itu selalu berurusan dengan kesenangan dunia. Ya, mabuk-mabukan, pesta pora, itu orang-orang kafir. Kemudian mereka dapat pahala di hari kemudian, itu orang beriman dapat surga, orang kafir masuk neraka. Ini kata Isuzu. Ini yang ada dalam Al-Quran. Jadi dia itu menafsirkan kata iman dalam Al-Quran itu selalu berbenturan dengan dengan kafir. Ya. Kemudian dua hal ini, dua sifat yang pasti akan ditanggung manusia. Jadi Anda itu cuma bisa memilih dua. Anda menjadi mukmin atau menjadi kafir. Itu dalam Al-Quran itu selalu seperti itu. Dan selalu mewanti-wanti atas bahaya kekufuran. Nah, maka kemudian kata kafir, ya, ini kalau kita lihat di Isuzu ini menyebutkan kafir itu artinya jadi ini sifat yang kafir itu sebenarnya kalau dari makna itu adalah dari kata kafaro. Ya. Jadi kata kafaro yang artinya adalah, ini coba saya cari. Nah, kata kafaro yang artinya adalah
sataro. Sataro itu artinya menutupi. Jadi orang kafir itu diartikan menutupi kebenaran. Jadi iman dan kafir itu satu yang berbeda. Iman itu mengakui kebenaran, sedangkan kafir itu menutupi kebenaran. Jadi karena perbedaan itulah kemudian kata iman dan kafir ini selalu saling berantitesa, ya, antitesis, jadi saling bertentangan. Kemudian juga Allah itu menggunakan kata fasik. Ya, dalam Al-Quran itu kata fasik itu juga dibenturkan dengan kata mukmin atau menggantikan menggantikan kafir. Ya, fasik dan isyan itu kan satu hal yang sama ya. Orang fasik itu orang yang durka, yang tidak patuh, yang melakukan keburukan, yang melakukan kemaksiatan kepada Allah. Nah, tapi orang yang kafir, yang fasik itu beda dengan kafir. Ya. Jadi seperti dalam surat Al-Hujurat itu, kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan itu berbeda. Jadi orang ini menunjukkan gini. Jadi ada 3 tadi yang disebutkan: kafir, iman, kafir, fasik. Ya. Orang yang fasik bisa jadi dia masih beriman, tapi kefasikannya itu bertentangan dengan keimanan. Dia masih percaya Allah sebagai Tuhan, tapi dia maksiat. Nah, itu fasik. Kalau kafir sama sekali tidak percaya Allah sebagai Tuhan, ya, atau mungkin dia mensekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan lainnya. Kemudian iman dan Islam. Nah, iman dan Islam ini salah satu dari masalah teori yang penting dalam masyarakat Muslim. Jadi ada 3 hal yang membedakan ya. Jadi ada 3 tingkatan. Yang pertama Islam, iman, ihsan. Ini 3 tingkatan. Ketika Islam itu menyembah Tuhan, jadi dia melakukan praktek-praktek ritus-ritus keagamaan. Keimanan itu benar-benar yakin dalam dirinya tentang Allah, malaikat, kitab, pertemuan nanti oleh Allah ya, kepada utusannya dan hari kebangkitan, kepada qadar juga. Kemudian ihsan, ini dia seolah-olah menyembah Allah dan seolah-olah melihat Allah. Nah, tapi kalau dia tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah itu melihatnya. Nah, yang paling tinggi tingkatannya itu ihsan, ya. Kedua iman, ketiga Islam. Jadi seorang Muslim itu belum tentu mukmin. Tapi seorang mukmin, Anda sebut saya orang beriman, pasti Anda Muslim, Anda melakukan ritual keagamaan semuanya. Nah, yang paling tinggi orang ihsan, ya. Orang yang menyembah Allah itu seolah-olah dia dilihat oleh Allah, atau seolah-olah dia melihat Allah. Ya. Dia dilihat Allah, tapi seolah-olah dia itu melihat Allah ada di depan matanya. Nah, jadi ini ada dalam ayat surat Al-Hujurat ayat 15, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami itu beriman. Kemudian Allah berkata, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kamu jangan ngomong beriman, tapi ngomong saja, saya sudah muslim, saya sudah tunduk gitu ya. Falamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian, hanya saja yang sudah masuk itu adalah tentang cuman kamu sudah tunduk gitu ya. Nah, Islam sendiri berasal dari kata kerja aslama yuslimu, islaman, yang artinya adalah kepatuhan dan ketundukan. Ya. Jadi orang yang berserah diri kepada Allah, berserah diri mengikuti ajaran Islam. Mungkin dia belum beriman, tapi kemudian dia mengucapkan syahadat, kemudian dia mengamalkan perbuatan seperti orang Muslim, maka dia adalah orang yang berserah diri. Ya. Kemudian, jadi dari ayat surat Al-Hujurat ayat 15 itu menunjukkan Islam itu adalah penyerahan. Jadi kita masuk ke dalam Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu tahap pertama, level pertama. Level kedua itu beriman, benar-benar yakin kalau Allah itu benar-benar ada, ya, sehingga ketika ada ritual-ritual keagamaan yang itu dipaparkan, dia akan lakukan dengan sebaik mungkin. Ya. Pada tingkatan tertinggi, dia beribadah sebaik mungkin, ya, dia berbuat baik kepada semuanya, itu ditujukan hanya untuk Allah, ya, yang mana seolah-olah Allah
dia itu melihat Allah itu benar-benar ada di depannya. Kemudian nanti Anda bisa baca daripada itu. Kemudian perbedaan antara Islam, iman, dan ihsan, ya, dan tingkatannya. Bahwa seorang Muslim, seorang muhsin itu pasti mukmin dan Muslim, seorang yang beriman itu pasti orang yang Islam. Ya. Kemudian indikator keimanan di situ ada petunjuk Tuhan. Ya, dia akan bahwa dia itu memperoleh petunjuk. Jadi orang yang beriman menurut Toshiko Isuzu dalam dia ambil intisarinya dalam Al-Quran, bahwa orang beriman itu mendapatkan petunjuk Allah. Ya. Sedangkan orang yang bukan berarti atau orang yang menerima petunjuk Allah. Ya. Nah ini makna iman dan kafir. Ya. Iman itu sama dengan sepadan dengan perolehan petunjuk, sedangkan kata kufur itu berarti dia lari dari petunjuk. Petunjuknya ada depan mata. Orang kafir itu menolak, orang iman itu menerima. Ya. Nah, kemudian begitu juga amal kebaikan, ya, amal yang dilandaskan pada keimanan itu pasti diterima, sedangkan amal yang tidak dilandaskan pada keimanan itu akan tidak diterima. Dan amalan yang ada riaknya, yang saya pernah bahas dulu, yaitu asyirkul khafi atau riak, atau ada ujub di situ terhadap diri amalannya, itu membahayakan kepada keimanan. Kemudian dia pasti takut kepada Allah. Ya, dia akan takut kepada Allah. Maka ketika orang yang beriman itu takut, al-muttaqun, ya, jadi orang yang beriman takut kepada Allah, maka dia tidak akan berbuat kemaksiatan dan akan taat untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Atau dalam bahasa lainnya, orang tersebut akan menjadi orang yang bertakwa, orang yang melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ya. Takwa, jadi orang itu akan bertakwa, akan takut dan bertakwa. Kemudian syukur, ya, pasti orang yang bertakwa itu akan bersyukur, ya. Kemudian kalau orang yang tidak bertakwa, orang yang kafir itu pasti akan ingkar, tidak akan mungkin dia bersyukur kepada Allah, ya. Jadi ini konsep iman ihsan, ya, daripada yang dijelaskan oleh Toshiko Isuzu. Jadi ini konsep iman. Iman itu ternyata kalau kita boleh simpulkan, ya, orang yang beriman itu pasti dia melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Jadi dia benar-benar berbuat ketakwaan itu tadi. Kemudian orang yang beriman dan bertakwa ini, ya, pasti dia akan orang yang beriman ini, ya, dia pasti tidak akan melakukan kemaksiatan, ya, tidak akan melakukan kemaksiatan atau berusaha minimal dirinya dari terjerumus pada kemaksiatan. Ini orang beriman. Apalagi orang muhsin yang mana dia di depannya itu adalah Allah dalam pandangannya, dalam penglihatannya, maka kemudian karena dia sudah yakin depannya adalah Allah, yang dia lakukan itu adalah kehendak Allah, maka kemudian dia akan berbuat beribadah dengan sungguh-sungguh. Dia akan sama sekali tidak berani untuk terjerumus kepada hal-hal kemaksiatan, bahkan menjauhi kemaksiatan itu sendiri. Ya, itu kesimpulan dari saya untuk mengenai keimanan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.